Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Happy sekali ya. Kita akan belajar mata kuliah kurikulum PAUD. Teman-teman dari semester 6, kita akan menganalisis sebuah video pembelajaran di mana video pembelajaran ini adalah tentang implementasi kurikulum merdeka. Teman-teman sudah pernah belajar bahwa yang namanya kurikulum merdeka itu apa? Kurikulum itu apa? Perencanaan, rancangan pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk teman-teman tahu, diidentifikasi secara mendalam apa sih kurikulum merdeka, bagaimana sih implementasinya, seperti apa sih gambaran di lapangan. Karena kan yang namanya setelah teman-teman mengidentifikasi, sudah tahu karakteristiknya seperti apa dan bagaimana, kita akan menganalisa benar enggak, bagaimana perbandingannya dengan kurikulum 2013, biar teman-teman lebih paham, biar teman-teman tuh lebih kritis apa yang seharusnya teman-teman sebagai guru lakukan. Udah siap tonton videonya? Oke, mau ice breaking dulu supaya lebih semangat? Boleh. Teman-teman mau dimulai sama siapa? Salah seorang? Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Siap ya? Kita akan menonton video pembelajaran terlebih dahulu. Apa yang akan kita lihat di video ini? Komponen, tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode yang dipakai sama guru seperti apa? Yang ketiga ada apa? Aktivitasnya. Aktivitas belajarnya ada apa aja? Ada pendahuluan, ada inti kegiatan, ada penutup. Kita akan lihat ada nggak sih di video ini. Kita akan cari analisa sama teman-teman. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Metodenya apa? Aktivitasnya bagaimana dan seperti apa? Terakhir, penilaian. Ada nggak penilaian yang dilakukan sama guru ini? Fokus teman-temannya. Kita akan belajar di sini. Kita analisa, identifikasi, analisa dan teman-teman boleh berpikir kritis di sana. Oke? Siap? Siap. Oke, mulai ya. Tereng. Ngapain Bu? Udah deg-degan gini nih. Wajahnya udah wajah serius ya, udah wajah tegang. Oke, pertama tadi kita ngeliat apa? Awal kegiatan. Komponen, ingat komponen yang tadi apa aja? Tujuannya apa dari video yang tadi udah disampaikan? Anak tahu siapa yang menciptakan pohon. Ingat 5W1H. 5W apa aja? Siapa yang menciptakan pohon? Apalagi? Di mana pohon tumbuh? Di tanah. Kan tadi anak-anaknya pegang ke bawahnya apa? Akar. Yang ketiganya apa lagi? Kapan? Kalau kita sering menyiram tanaman, itu kan berarti kan tujuannya anak itu tahu siapa penciptanya, bagaimana cara pohon tumbuh, di mana pohon tumbuh, kapan pohon tumbuh, dan mengidentifikasi dulu tujuannya untuk anak tahu pencipta kita. Tujuannya itu. Materinya tentang apa? Aku sayang bumi. Subtema lingkunganku, topiknya pohon. Jadi yang teman-teman tadi lihat berarti di materi itu tetap ada apa kegiatannya? Pembukaan, inti, dan penutup. Model pembelajarannya apa nih yang dipakai? Proyek kah? Kelompok kah? Klasikal kah? Area kah? Atau sentra? Tadi ada berapa kegiatan di inti pembelajaran? 3 ya? Kegiatan apa aja? Mengurutkan dari bentuk terkecil ke terbesar, terus mengklasifikasikan sesuai warna dengan menyusun kata pohon yang dari kerang itu ya. Oke, yang terakhir ada penutup. Apa yang dilakukan gurunya? Recalling. Terus apa lagi? Apa yang ditanyakan kita sebagai guru nih di akhir, di penutup? Apa yang ditanyakan? Perasaan anak. Terus apa lagi? Apa saja kegiatan tadi? Are you happy to know? Gitu kan? Bagaimana perasaan teman-teman ketika tadi belajar? Berarti 5 aspek perkembangannya di stimulasi. Fisik motor kita ngapain? Sebetulnya dari anak dari luar kelas jalan ke itu juga udah fisik motorik. Kan ada anak kecil mah kan ada yang lari-lari, ada yang jalan santai, ada ice breaking tadi. Kita juga udah ice breaking sampai semangat. Kognitifnya apa? Kegiatan mengurutkan dari bentuk terkecil sampai terbesar itu termasuk perkembangan kognitif. Terus apa lagi? Mengklasifikasikan apa tadi? Warna daun, ada warna apa aja? Hijau dan coklat. Itu diklasifikasikan jadi ada 2 warna ya. Terus apa lagi? Moral agama. Apa yang terlihat sama teman-teman, dianalisa teman-teman hasil videonya dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup? Ada nggak sih moral agamanya teman-teman lihat? Apa sih moral agama teh? Kegiatan awal, ada kegiatan berdoa, itu kan moral agama, cantik. Terus apa lagi? Bagaimana caranya temannya itu menghargai salah satu teman dengan teman yang lain, tidak berebutan, itu menjadi salah satu nilai moral. Sama ya kayak sama itu masih komponen inti sama, karena
adalah pada dasarnya yang namanya kurikulum itu turunan paling terkecilnya adalah RPP. Oke, jadi wajar ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Oke, tadi sudah apa lagi ya? Kita sudah tujuan, sudah. Apalagi metodenya apa tadi? Barusan kan aktivitas. Aktivitas itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kalau metode apa yang dipakai? Tuh, bisa itu demonstrasi. Berarti guru ini itu pendahuluannya dengan aktivitas demonstrasi. Gurunya melibatkan anak, hayu anak-anak kita lihat pohon dulu nih sebelum anak-anak mau ke dalam kelas. Oke, biar terfokuskan. Oke, penilaian. Jadi, seperti apakah penilaian akan dilakukan oleh gurunya? Checklist? Bisa jadi. Apalagi di kurikulum Merdeka kita pakai penilaian apa aja? Daftar checklist, Bu. Catatan lapangan bisa nggak ya? Bisa. Terus Bu apa lagi, Bu? Penilaiannya selain checklist dan selain catatan lapangan. Sudah menganalisanya, identifikasinya. Apalagi nih yang teman-teman dapat ketika video berlangsung. Apa sih yang teman-teman setidaknya dilihat dari video? Bu, ini harusnya mah videonya ditampilkan deh. Teman-teman itu mengasumsikan bahwa Bu kayaknya daftar checklist deh. Terus apa lagi kelemahannya yang teman-teman lihat? Berarti Teteh beranggapan bahwa yang namanya daun itu tidak terpatok sama dua warna itu. Karena usianya 5-6 tahun. Oke, kalau 5-6 tahun minimal warna yang teman-teman rasa itu cukup untuk anak usia 5-6 tahun berapa warna? 5? Kita analisa dulu. Kayak heula warna daun. Kayak heula warna daun ada apa aja warna daun? Hijau, coklat. Oh, hijau tuh hijau muda. Anak udah 5-6 tahun udah cukup. Oh, ada yang kejingga-jinggaannya punya. Terus bisa apa lagi? Bagusnya warna daun atau bentuk daun? Untuk 5-6 tahun. Ingat perkembangan kognitif. Ingat permen. Bentuk berarti kelemahannya itu ya. Kalau warna dua warna terlalu simpel. Terus kalau warna itu kayaknya bukan untuk usia 5-6 tahun deh. Oke, berarti baiknya Bu itu kayaknya bukan warna deh, tapi bentuk. Bu nukitu. Oke, itu pertama dari segi materi. Oke, ada lagi nggak analisanya teman-teman? Kelemahannya apa lagi nih? Membentuk kata pohon. Cukup nggak? 5-6 tahun. Bu, jadi 5-6 tahun mah jangan lagi cuma sebatas menyusun. Kudu apa? Udah langsung prak. Nulis pohon. Perlu dicontohin nggak? Oke. Udah lebih pintar ya berarti teman-teman ya. Oke, berarti gurunya itu harus nyari kegiatan yang menstimulasi keaksaraan anaknya lebih tajam. Tadi mah cuma sebatas siga anak kelas A gitu. Menyusun. Nah, ini satu lagi terakhir, mengurut kenap yang cocok nggak untuk usia 5-6 tahun. Berarti Teteh mah beranggapan bahwa yang namanya Bu boleh mengurutkan. Hanya saja mungkin tantangannya lebih banyak. Tidak hanya dari yang kecil ke yang besar, tapi tinggi, pendeknya, terus besar. Nanti ada daun besar, daun kecil gitu. Oke, berarti udah ya fix berarti. Kesimpulannya, teman-teman pernah lihat implementasi kurikulum Merdeka nggak? Belum, Bu. Tahu dokumen aja. Oke, hanya sebatas penyusunan CPTP-ATP tanpa melihat langsung implementasi kumaha. Ini adalah salah satunya contoh adalah implementasi kurikulum Merdeka. Proyeknya apa? Ciri khas kurikulum Merdeka adalah P5, Bu. Mending simpel jawaban deh, P5, Bu. Oke, berarti setidaknya teman-teman paham bahwa yang namanya kurikulum Merdeka itu inilah implementasinya. Salah satu contoh. Banyak contoh-contoh implementasi kurikulum Merdeka itu banyak. Dan ini salah satu yang saya temukan. Bisa gitu ya. Berarti komponen kurikulum itu kewajibannya harus ada apa aja? Ada apa aja? Tujuan, metode, penilaian. Jadi apa yang pengetahuan yang teman-teman dapat sih dari teman-teman yang ditonton? Bu, tunduh. Bu, gitu-gitu wae. Kan ada itu. Berarti kan itu ya. Pertama. Kedua, apa sih yang perlu diperbaiki? Apa sih Bu yang perlu diperbaiki sama Ibu menurut Ibu? Oh, kegiatan intinya Bu yang perlu diperbaiki. Oke, jadi tapi Ibu yang Ibu rasakan setelah menonton seperti apa nih? Bahagianya Bu ya? Kan guru yang baik itu guru yang bahagia. Sudah cukup? Perbedaan kurikulum Merdeka sama Deep Learning itu apa? Kalau kurikulum Merdeka itu kan kurikulum yang sudah ditentukan ya. Kalau Deep Learning itu lebih ke metode yang akan kita pakai. Oke, berarti itu mah Bu, kalau kurikulumnya Merdeka tapi pakai Deep Learning boleh nggak? Boleh. Bu, kalau misalnya memang aku nggak mau pakai kurikulum Merdeka, mau langsung Deep Learning, acuannya kemana Deep Learningnya? Kan yang namanya pembuatan RPS itu ada apa? Atau RPPH itu ada apa? Ada CPTP-TPA, CPTP-ATP. Nah, TPA ya, CPTP-ATP. Nah, di sana metodenya mau pakai Deep Learning, mau inquiry, atau mau eksplorasi, atau mau apa? Banyaknya sekarang lagi booming ya Deep Learning ya. Tapi kan tetap aja Bu, patokan acuan utama itu Merdeka. Dan
Sekarang tuh lagi banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi ya, biasa Indonesia. Oke, sip. Seperti itu. Oke, teman-teman, sudah cukup? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Gimana teh? Sebetulnya kan prinsip pembelajaran anak usia dini itu adalah bermain sambil belajar seraya bermain. Jadi kan yang namanya bermain itu adalah hak anak. Kita sebagai orang dewasa itu harus memberikan haknya terhadap anak. Jadi aktivitasnya Bu boleh banyak main atau materinya seimbangkan. Kalau pandangan anak itu adalah diberikan materi itu adalah main, boleh. Tapi kalau misalnya Bu, kalau misalnya memang banyak aktivitasnya lebih dari tiga kayak tadi, itu boleh. Kan minimal 3 kegiatan itu. Bu, kalau misalnya memang ada 5 boleh nggak? Boleh. Lihat jumlah anak. Jadi porsi anak ketika ada dalam kegiatan kita lihat. Porsi di sini ada 4, ada 3, ada 2, ada 4 lagi, ada 3 itu boleh. Kan kalau 5-6 tahun itu minimal berapa? 1:12 sampai 15 gitu kan. Jadi kegiatan itu bisa dibagi lebih dari 3. 5. Jadi aktivitasnya Bu kalau misalnya main aja, main seperti apa? Terus kalau misalnya memang materi seperti apa? Kan bukan materi kayak perkuliahan kayak kita sekarang ya, tetapi materinya misalnya kayak tadi mengklasifikasikan bentuk daun. Misalnya ada 1 sampai 5. Karena ini 5-6 tahun. Atau dari selain klasifikasi tadi apa? Mengurutkan bentuk daun dari dari terkecil hingga terbesar. Itu bisa diganti dengan polanya tinggi dan rendah atau kecil dan besar. Nah itu kan kalau untuk anak usia dini pandangannya adalah main. Kalau untuk pandangan kita sebagai orang dewasa itu adalah belajar. Tapi kalau untuk anak tuh enggak. Main tetap. Misalnya kalau ada lagi kegiatan lagi tadi apa? Menyusun kata pohon. Bu, gak menyusun kata pohon deh kayaknya kalau untuk anak TK 5-6 sampai tahun, tapi lebih ke menulis kata pohon atau menempelkan huruf sesuai nama pohon. Kalau untuk pandangan kita sebagai orang dewasa itu adalah belajar huruf. Tapi kalau untuk anak, persepsi anak itu adalah bermain. Jadi pemikirannya itu adalah bahwa kita itu ke anak usia dini itu adalah bermain sambil belajar seraya bermain. Oke? Ada lagi? Boleh. Kalau misalnya Bu, aku mah pertamanya di kegiatan pembukanya pengen ice breaking dulu, itu silahkan. Biar aku lebih semangat. Bu, aku mah kalau misalnya kegiatan awalnya itu ingin ke main dulu. Boleh, silakan. Metode yang kedua, Bu, aku mah kalau misalnya pertamanya pengen langsung demonstrasi atau pengen langsung proyek, boleh enggak? Boleh. Digabung nanti, Bu, nanti kalau misalnya udah demonstrasi dan proyek, metodenya ditambah ketika kegiatan inti. Kan ada pembuka dulu nih, sebelum anak-anak main kalau misalnya kelompok, sebelum anak-anak muter di kelompok, atau sebelum di area masuk ke dalam minatnya masing-masing, kita ada persepsi dulu sama anak. Itu boleh pakai metode baru. Metodenya apa Bu? Misalnya dengan menggunakan flashcard atau misalnya dengan menggunakan, tadi kan ada pohonnya, kita bikin dari kardus, itu kan medianya bisa bikin pakai kardus ya, di pohonnya ada, itu kan metode berbeda lagi. Terus ada bikin Bu ketika misalnya metode yang diganti, gak mau metode misalnya dalam satu kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, pembuka A, di kegiatan inti B, di penutup boleh nggak C? Itu boleh, itu bisa di mix. Kalau di statistika mah kan mix metode, itu silahkan, itu boleh. Asal tidak timpang tindih. Demonstrasi jeung proyek dijikeun, atau misalnya metode cooking class sama metode proyek disatukan, itu tidak bisa. Karena apa? Nanti timpang tindih, nanti anaknya yang merasa kebingungan. Oke, clear? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup sekian, berarti kesimpulannya adalah yang namanya kurikulum itu, komponen itu terdapat ada 4. Pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode yang dipakai. Ketiga, materi atau aktivitas selama pembelajaran. Yang terakhir adalah penilaian. Oke. Cukup, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih untuk anak kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa kembali untuk materi selanjutnya. Oke, berarti tetap ya, tujuan utama adalah jangan terlepas dari komponen kurikulum ya, itu teman-teman sebagai guru adalah ujung tombak untuk dalam pendidikan ya. Sip.
Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu selanjutnya dengan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.